Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Francisca. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan penawaran pasar. Biasanya untuk menjaga keberlangsungan hidup sebuah perusahaan harus senantiasa mengembangkan produknya. Pengembangan produk itu bisa dilakukan dengan cara membuat produk yang benar-benar baru, meremajakan produk yang sudah ada, atau menambahkan fungsi dan fitur baru. Atau bisa juga menciptakan produk yang merupakan pengembangan bisnis perusahaan. Dengan mengembangkan produk baru, maka siklus hidup produk bisa dijaga agar tetap dalam masa pertumbuhan dan pendewasaan. Di sini artinya, saat ada item produk yang mengalami penurunan atau decline, perusahaan sudah memiliki produk lain sebagai substitusi di segmen tersebut. Dan terdapat 8 tahap proses pengembangan produk baru. Yang pertama itu idea generation atau penciptaan ide. Biasanya sumbernya terdiri dari departemen riset, karyawan internal, terus kompetitor, mitra kerja, dan para pelanggan dan konsumen. Yang kedua ada penyaringan ide atau ide screening. Biasanya untuk tahap ini terdiri dari beberapa mekanisme. Yang pertama itu tujuan penciptaan produk. Yang kedua proses yang dibutuhkan versus sumber daya perusahaan. Yang ketiga proses produksi. Yang keempat proses pemasaran. Yang kelima bagaimana dengan regulasi yang ada. Terus yang keenam tingkat keuntungan. Dan yang ketujuh ketersediaan bahan baku beserta legislasinya. Yang ketiga itu ada pengembangan dan pengujian konsep atau konsep development and testing. Biasanya pengembangan itu terdiri dari pengembangan konsep dan konsep produk yang baru. Keempat ada pengembangan strategi pemasaran atau marketing strategi development. Biasanya secara garis besar dibagi menjadi bagian utama. Yang pertama itu pasar sasaran. Yang kedua garis besar. Yang ketiga ada rencana penjualan jangka panjang. Yang kelima ada analisis bisnis atau bisnis analisis. Dan yang keenam ada pengembangan produk atau produk development. Yang ketujuh ada uji pemasaran atau market testing. Dan yang terakhir ada komersialisasi atau commercialization. Dan dalam pengembangan produk terdapat pengertian menurut Kotler dan Keller tahun 2008 yang seperti ini menurutnya. Dan di sini terdapat jenis-jenis pengembangan produk menurut Kotler dan Keller terdiri dari 5 jenis. Yang pertama memperbaiki yang sudah ada, memperluas lini produk, menambah produk yang ada, meniru strategi persaingan, dan menambah lini produk. Di sini juga terdapat jenis-jenis pengembangan produk menurut Cipto. Yang pertama itu ada strategi peningkatan kualitas, strategi peningkatan keistimewaan, dan strategi peningkatan gaya produk. Dalam tahapan proses pengembangan produk terdiri dari 8 tahapan. Tahapan yang paling atas adalah analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah pemunculan gagasan disertai oleh penyaringan dan ide evaluasi. Lalu di bawahnya ada analisis bisnis dan serta pengembangan strategi pemasaran. Lalu ada pengembangan produk dan pengujian pasar serta komersialisasi. Tentunya dalam proses pengembangan produk terdapat faktor pendukung dan pengembang, dan di sini terdapat faktor pendukungnya menurut Stanton tahun 1996. Faktor pendukungnya itu terdiri dari perkembangan teknologi, perubahan selera persaingan, adanya kapasitas produk berlebihan, siklus hidup produk, dan adanya keinginan untuk meningkatkan laba, serta penghambatnya ada kekurangan gagasan, terus pasar yang terbagi-bagi, kendala sosial dan pemerintah, lalu mahalnya proses pengembangan dan kekurangan modal, waktu pengembangan yang lebih singkat, serta siklus hidup produk yang lebih singkat. Lalu komersialisasi. Pada tahap komersialisasi menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi peluncuran atau launching strategi pada produk baru ke pasar. Pada prinsipnya ada tiga komponen strategi peluncuran produk baru, yaitu aspek krusial baik dari sudut pandang permintaan pelanggan maupun kompetisi. Dalam hal permintaan pelanggan, misalnya ada tingkat pelanggan musiman. Tentunya dalam kategori produk spesifik, contohnya penjualan sarung cenderung mencapai puncak.
mencapai puncak pada saat Lebaran, dan penjualan alat tulis dan buku tulis biasanya meningkat pada saat menjelang tahun ajaran baru. Dan di sini terdapat contoh alternatif strategi marketing yang tersedia, di antaranya itu ya ini ada brand extension, terus line expression, dan new brand. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.